Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasin Firmansyah dengan NIM 250209500004. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan tahun 2025 kelas PTIKA. Nah, di sini teman-teman, saya akan membuat video bagaimana sih cara membuat wireframe di Figma. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer grafis yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan Zulfikar, SPD MPD. Baik, kita langsung saja teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan perlihatkan dulu teman-teman. Ini adalah gambaran awal yang akan kita buat. Melalui langkah-langkahnya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah gambaran awalnya. Nanti ini adalah web penjualan sepatu. Nah, pertama itu nanti kita buat ada menu dan logo, ada promosinya, ada kategori, ada mailing list, ada footer. Nah, jadi ini panduan kita lah nanti. Ini yang akan saya jelaskan satu-satu. Baik, kita langsung mulai saja teman-teman, kita keluar dulu dari sini. Nah, pertama-tama kita masuk di desain. Nah, desain ini kita harus dulu memilih frame-nya yang akan kita gunakan. Nah, frame yang akan kita gunakan pada saat ini saya menggunakan Android large. Nah, Android yang ukuran besar ya. Kemudian ini kita perpanjang dulu. Kita perpanjang dulu sampai kurang. Oke, segitu, nanti bisa dipanjangkan lagi. Nah, yang kedua itu kita ubah di file-nya, di grid-nya. Ini dia layout grid. Nah, di sini ini tab 10. Oke, kita grid-nya ini, kita kolom. Nah, ini kita ganti jadi 4. Ini street, kita type-nya kita ganti jadi center, kemudian width-nya kita ganti jadi 70, kemudian di sini kita ganti jadi 16. Oke, kalau sudah begini kita tinggal X saja. Nah, close. Oke, nah sekarang kita buat lagi kotak. Nah, ini rectangle. Nah, ini kita klik ya. Bisa juga kalau kita buat R di situ. Ini kita mau membuat panduan seperti tadi. Oke, cukup. Nah, ini kita kasih warna hitam di file-nya. Oke, hitam seperti ini. Kemudian di sini kita buat lagi, kita tinggal tulis R ya di keyboard, itu sudah bisa juga. Sebenarnya ini biar nggak dibuat juga karena nanti warnanya akan sama, tapi lebih memudahkan. Oke. Nah, ini warnanya kita kasih warnanya sama kayak tadi. Warnanya pink ya, pink pudar gitu, pink pudar. Nah, sini boleh. Terus ini kita, supaya nanti dia sama, kita kontrol C, baru kita copy, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, tapi kita ganti warnanya jadi warna hitam, jadi warna black, jadi fill. Oke. Terus supaya sama juga, kita kontrol C, kita tarik lagi ke bawah.
Oke, kita ganti warnanya jadi warna seperti tadi, warna pink pucat nih. Oke, nah yang sisanya ini kita ganti warna hitam. Kita buat juga, nggak usah kita buat sendiri aja nih. Ini select R, rectangle, atau nanti bisa langsung tadi kita kasih situ. Oke, kita ganti warnanya jadi hitam, jadi black. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tulis di samping kanannya. Bisa kita klik tanda huruf T ini, kemudian di sini bisa klik satu kali saja. Oke, kita tulis di sini sudah ada contohnya tadi, menu dan logo. Menu dan logo. Ini kecil sekali. Kita ubah di sini ukurannya jadi 25. Oke. Kayaknya ini yang perlu kita perbesar. Kita tarik ke atasin supaya sejajar dengan menu dan logonya. Ini kita kasih di sini bold. Kita ubah terus di inter ini kita kasih Montserrat. Tulis Mon. Nah ini Montserrat. Oke. Jadi, nah kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke bawah. Nah di sini kita ganti jadi promosi. Setelah itu jadi oke, ini kita Ctrl C, Ctrl V, kita tarik lagi ke bawah di sini. Nah ini kategori, kita tulis di sini kategori sama seperti tadi. Kita copy, tarik lagi ke bawah. Ini kita ganti jadi mailing list. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Oke. Ini jadi footer. Oke. Nah, kalau sudah begini teman-teman, ini kan kita akan buat panduan. Ini kita harus grupkan dulu semuanya. Baru kita tarik ke samping. Oh no. Dan dulu. Nah, agak susah ya. Kita tarik dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Geser lagi. Oke. Terus ini tidak sejajar. Nah, sejajar. Terus di ujung ini kita geser. Nah, kita geser kecil. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, berarti kita sudah dapat panduannya. Nah, kita akan buat sudah mulai membuat bagian-bagian dari wireframe-nya di Figma ini. Kita ulang seperti tadi. Kita pilih yang rectangle. Kita buat, sebetulnya bisa kalian copy yang ini langsung aja, tapi bisa juga buat sendiri. Ini kita ganti warna hitam. Ini kita ganti warna hitam. Oke, sudah jadi warna hitam. Kita buat lagi kolom seperti tadi di dalamnya. Supaya bagus, kita perbesar dulu supaya teman-teman lebih lihat. Nah, ini kita buatnya di dua garis yang besar ini saja. Oke. Kalau kalian mau rapi, bisa ini tulis di alignment ini.
Oh, kita nah, oke, sudah di tengah-tengah ini. Setelah itu kita tulis di dalamnya teks, bukan, kita ambil itu sini, kita tindis huruf T di keyboard, kita tulis. Oh, sebelum ditulis kita harus tempel dulu gambar sepatunya, logo sepatunya. Nah teman-teman, sebenarnya ini kita itu sebelum membuat wireframe itu kita harus menyiapkan dulu logo-logo atau icon-icon yang akan kita taruh dalam wireframe yang kita buat, seperti ini. Ini saya kasih, nah ini saja. Ini logonya kita tarik, pindahkan ke sini. Nah, kita perbesar lagi ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tidak boleh langsung tarik begini. Nih, ini nanti akan jelek hasilnya karena proporsinya terganggu. Jadi, yang kita lakukan adalah kita tekan huruf K di keyboard satu kali. Nah, dia akan muncul scale. Nah, scale ini kalau sudah berbentuk scale begini, kita bisa perbaiki. Nah, dia tidak akan terganggu proporsinya. Ini kita buat kecil karena kita mau taruh sebagai logo sepatu. Oke, kita taruh ya kecil, terus aja deh. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal menuliskan nama tokonya, toko dari sepatu ini. Contoh misalnya oh ini, nah huruf T, misalnya Sophie Soleh, enter Sophie. Nah, ini kita taruh dulu di atas kebesaran, jadi kita kecilkan di ukurannya, coba 20. Oke. Teman-teman, kalau misalnya mau menambah garis-garis atau apa, itu sangat bagus karena kreatifnya dari kita sendiri juga. Dan kalau sudah jadi begini, kita perdekatkan. Oke, setelah itu kita mau memasukkan logo pencarian, logo pengaturan, kemudian logo akun, dan juga belanja. Nah, untuk itu kita itu harus mencari. Nah, ini kita cari di sini simbol material, simbol hikmah. Nah, nih kalau sudah dapat seperti ini, kita tindis nih. Harus diperhatikan teman-teman yang kita pilih karena ada beberapa material simbol itu yang berbayar. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, perhatikan berarti ini yang gratis. Kita tinggal tindis open in. Nah, di sini tadi yang belum saya namai itu filenya, kita kembali dulu. Kita namai dulu di untitlenya ini praktikum 2 wireframe.
Oke, kita enter, sudah kita tanamai. Kita kembali lagi, kita open. Oke, nah yang ini teman-teman jangan lupa yang www.figma.com community plugin. Kita sudah masuk, kemudian kita open. Nah ini yang tadi sudah saya kasih nama, kita klik 2 kali. Nah setelah seperti ini kita run saja, dia akan muncul di layar Figma kita. Jadi kita geser yang belakang. Oke, kita perbesar. Nah di sini teman-teman kita akan mencari, ini adalah tempat mencari icon-icon. Kan kita belajar tentang, nah atau kita membuat web itu pasti menggunakan icon. Oke, kita cari dulu icon burger. Kita ada sini drag time, kemudian di sini on. Oke, kita cari dulu logo pencarian. Ini tinggal tindis 1 kali, terus ini kita kesinikan, kita ubah dulu warnanya di fill, di selection color, kita jadi warna putih. Oke, ini harus kita di sini ukurannya di scale-nya kita kasih 25 saja. Nah seperti ini. Di sebelah situ kayaknya ini kurang. Kita akan cari lagi search icon search. Nah ini kita klik sekali. Oke, ini kita harus samakan juga scale-nya, karena kalau dibuat frame itu kita harus konsisten, jangan beda-beda. Kita ganti warna putih supaya kelihatan. Taruh sebelah sini. Oke. Nah sekarang kita akan isi yang sebelah kanannya. Kita cari di sini akun, profile. Oh ada section. Profile, kita pilih yang ini. Oke, ini juga harus sama scale-nya. Harus sama kayak gini. Oke, kita tarik di ujung sini, kita ganti diwarnai jadi warna putih atau white. Oke, sekarang kita akan cari belanja shopping bag. Nah kita pilih yang ini, kita sesuaikan dulu ukurannya di scale nya. Kita ubah jadi 25. Kita tarik kita pindahkan dulu. Oke, kita ganti warnanya jadi warna white. Oke, ini bisa dihilangkan, kita X dulu. Nah teman-teman kalau mau lihat ini tanpa gridnya itu di layout grid ini, kita bisa matikan ini. Nah inilah tampilannya yang akan kita nanti. Cuman oh iya ada yang kurang ternyata, di size nya ini belum kita kasih bagus kotaknya, kotaknya itu. Kita seperti ini.
Oke. Nah, kotaknya ini kita buat dulu dia 5 untuk, nah jadi bagus. Sekarang kita akan buat yang kedua. Yang kedua apa? Promosi. Untuk promosi kita buat lagi rectangle-nya. Kita klik R di keyboard, terus kita tarik sampai ukuran yang small kita. Nah, kita matikan dulu larvain bednya. Oh, di sini. Nah, seperti itu. Terus kita mau menambahkan foto ataupun logo dari sepatu yang akan kita promosikan. Kita ke sini lagi, dan kita ini bisa digeser. Sepatu untuk promosi kita tarik. Oke. Ingat teman-teman, kita kasih ke scale-nya dulu. Ini kasih 20. Kecil sekali. Oke. Terlalu besar. Ini kita tarik dulu ke atas. Untuk nah, kalau sudah tanda panahnya seperti itu, ini berarti kita membalik. Oke. Ini kita perbesar lagi sampai ukuran 150. Nah, kita tarik ke depan dan kita Ctrl C, Ctrl F, kita tarik. Untuk kita akan buat yang agak lebih besar supaya kayak perbandingan. Nah, ini kita klik kanan saja, terus kita klik horizontal. Nah, dia akan berbalik seperti tadi teman-teman. Scale-nya sudah ada, kita perbesar. Ini di sini. Oke. Kita akan tulis nama di sini. Kalau kita huruf T, kita tulis denyut Black Nova. Di black ini kita enter. Nah, ini kita kasih rata tengah. Kemudian untuk tulisan itu kita ukurannya jadi 30. Kemudian kita pakai yang block dan juga monster. Kita kasih di tengah-tengah. Oke. Nah, terus di bawahnya ini ada tulisan lagi. Kita tulis check out our like list, like test. Nah, ini kita ganti tulisannya jadi font Poppins. Di bold ini kita ganti jadi medium.
Untuk Montserrat ini kita ganti jadi province. Terus untuk ukurannya kita ganti jadi setengah dari yang tadi 15. Kita enter. Nah, sekarang saya mau lihat dulu apakah sudah sama mirip. Nah, setelah ini kita perbaiki dulu. Ini besar. Oke. Ini kita baskan. Sekarang kita akan membuat kotak lagi. Ini untuk kehalusan sampingnya kita limakan. Kemudian fillnya kita ganti warna hitam. Ini kita tulis di tengah-tengahnya tulisan. Kita tulisnya shop. Untuk tulisannya kita ubah jadi 25, kemudian kita medium. Nah, ini provinsinya kita ganti jadi Montserrat tadi. Oke, kita tinggal perbaiki saja ini. Oh iya, lupa teman-teman, sebaiknya kalau sudah jadi satu begini kita kita grupkan. Jadi nanti di bold dulu semua sampai jadi grup, terus kita Ctrl G. Nah, di sini udah jadi. Ini kita ubah jadi menu dan logo. Nah, ini kan dia di bawah layar nih teman-teman, jadi kita pindahin dia ke di bawahnya Android layer. Kita tinggal tahan, kita tarik ke bawah. Oke, udah. Oh, ini udah ada aplikasi menu dan logo. Jadi ini ada fungsinya teman-teman, supaya nanti terlihat, nanti di akhir kita akan jelaskan itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini shopnya kita perbaiki dulu, miring. Oke, tulisannya juga. Oke. Sudah seperti ini, kita bold dulu, buat grup dulu buat dia. Nah, itu Ctrl G, kita ubah jadi promosi. Promosi, kita enter. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita buat kategorinya. Nah, kategori ini kita buat lagi. Ini kita tarik aja. Nah, kategori agak panjang. Nah, di sini kita buat ini kan sih. Besar. Kita buat lagi sambalnya, kita airin.
kita itu menggunakan ukuran untuk itu 359, 170, kemudian 117, dan inilah 117 dengan ini 78. Oke, terus kita Ctrl C, kita Ctrl F, kita tarik. Ini kita hidupkan dulu gridnya. Oke, sudah tahu. Nah, ini kita geser tuh. Jadi dia ambil satu kayak setengah gitu. Yang tadi. Hapus dulu. Oke. Jadi seperti ini kita ubah dulu jadi 5 kehalusannya, temannya juga sama jadi 5, temannya juga jadi 5 di corner radiusnya ya. Ini belum ya, sudah. Kok dia belum? Oke. Terus kita buat lagi di bawahnya kecil, seperti ini supaya di sini. Oke. Kita naikin dulu. Terus kita Ctrl C, Ctrl F. Di sini sampai dia tanda panah, kita tarik ke belakang. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna abu-abu ya, abu-abu. Oke, ini kita ini di cornernya juga 5. Oke, terus ini juga, oh bukan 5, 20, ini juga 20. Oke, jadi apa gunanya ini? Supaya kayak nanti di frame-nya itu atau di wireframe-nya itu tampilannya itu kayak scroll gitu, kayak ada kita mau lihat ke sampingnya lagi. Nah, setelah jadi begini, kita buat lagi kolom di atasnya. Klik R, cukup satu baris yang ini. Kita persilakan ini ke atas. Nah, ini kesampaian kayak tadi, cornernya 5, terus kita kasih teks di tengahnya itu main
taruh teks. Nah, main untuk laki-laki kita taruh teksnya. Nah, kalau sendiri seperti ini kita satukan lagi. Kita tulis sini jadi men. Oke. Jadi di Android ini sudah ada main, ada promosi juga dan logo. Kita lihat dulu apakah sudah sama. Nah, setelah itu kita copy ini karena kan kita membuat pilihan. Nah, biar ubah di sini namanya jadi woman. Kita kecilin lah sini jadi 20. Masih besar juga ya, 15. Oh, kecilin. Oke. Ini masih ya, kita kecilin lagi 17. Oke, pas di 17. Kita selesaikan dulu. Setelah ini kita grupkan lagi deh. Terus di grup itu kita tulis woman, enter. Nah, jadi sudah ada woman, ada man, ada promosi dan logo. Setelah itu kita lanjut buat lagi untuk kids-nya. Kita tarik saja ke bawah. Tadi sudah dikontrol, terus tarik. Oke. Kita ubah dari woman jadi kids. Oke. Selesai jadi kids, kita taruh di tengah-tengah. Oke. Kita grupkan lagi. Ini kids. Oke. Ada kids, woman, man, promosi dan logo. Setelah itu kita lihat dulu tontonan. Kita lihat dulu sudah sampai mana kita mengerjakannya. Nah, sudah hampir selesai teman-teman. Kita tinggal bagian mailing dan juga footernya. Kita lanjut pada mailing ini. Kita buat lagi kotak semua. Kita tinggal huruf ini, huruf R saja di terus sini nanti hanya ada tulisan. Kita klik T di keyboard, start. Tulisannya itu never miss a drop. Terus kita ubah jadi ininya jadi bold. Kemudian ini tetap, ininya jadi 25. Setelah itu kita tulis lagi di bawahnya, kita sejajarkan dulu. Oke, ini sejajar. Tulis lagi di bawahnya, tekan T di keyboard, tekan satu kali di layar. Kita tulis join our mailing tulisannya. Ini saat ada di buku ya, sudah saya catat bukunya. Mailing list. Oke. Nah, ini
kita ubah nomornya jadi 15 supaya lebih kecil. Kemudian dia Poppins di Montserrat ini kita ganti jadi Poppins, tetap bold. Kemudian ininya kita ganti dia medium, terus kita atur di tengah-tengah ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Terus agak jauhan seperti itu. Kita buat kotak lagi, kita klik aja R di keyboard, jadi seperti ini. Kita ubah jadi warna hitam. Setelah itu di garis ini kita kasih 5. Di tengahnya ini kita tindis huruf T lagi di keyboard, kita tindis 1 kali di layar, kita tulis join. Oke. Di join ini kita ukurannya 20. Kemudian Poppins medium. Oke, tetap ini kita ratakan dulu. Oke, proses jadi seperti ini. Kita grupkan lagi. Grupnya namanya mailing list. Enter. Jadi udah ada mailing list, kites, woman, man, promotion, dan logo. Setelah itu teman-teman, kita lanjut lagi buat kotak untuk footernya. Bisa kita ambil kotak ini juga, kita tarik, kita sambungkan saja. Terus kita buat teks ini, kita perbesar teks, kita huruf T, terus di sini con. Setelah itu kita geser, kita perkecil. Con itu ukurannya yang saya catat tadi, dia 15. Kemudian ininya Montserrat, ininya dia menggunakan medium. Setelah itu di bawahnya lagi kita tinggal T, ada sig in, kemudian kita enter, ada sig up, kita enter, kemudian ada order. Oke, ini kita sini, kita ubah dulu jadi 7. Ukuran jadi 7. Kemudian tetap medium. Oh, tinggal Poppins ini ponsel kita ganti ke Poppins. Kita kasih di ujung. Jangan lupa kita kasih rata kiri. Oke. Seperti ini kita geser. Jadi untuk kedua ini ada help,
di bawahnya. Perbesar dulu. Ini di sini ada teks saja. Untuk help itu ada about us, kemudian ada return, terus kemudian ada customer service. Nah, untuk di sebelah sini itu namanya adalah legal stuff. Ini karena terlalu besar, kita ubah ukuran. Kita ubah jadi ini coba ubah jadi 13. Oke. Di legal staff itu ada terms, and policy. Jadi itu kebijakan keamanannya. Nah, di account di terakhir ini sosial. Nah, ini kita pakaikan logonya Instagram. Untuk scale-nya ini kita pakai 17. Warnanya kita ganti jadi warna putih. Oke, Terus seperti ini, kita lihat dulu hasilnya. Ini sisa-sisanya ini kita akan ini. Oke. Jadi begini kita buat lagi. Saya sini putar. Jadi ada footer, mailing list, kids, woman, men, promosi, dan logo. Kita harus lihat dulu teman-teman, apakah ada yang salah atau ada yang kurang. Kita lihat dulu. Kita kasih hilang dulu grid-nya. Nah, ini tampilannya. Saya rasa Shopee ini miring teman-teman. Ini
seperti ini. Saya lihat dulu di apakah dia sudah sesuai. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Tinggal saya perlihatkan bagaimana nanti jadinya. Kita tunggu, ini ada masa ubah sedikit kayak miring helpnya. Oke, jadi kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, kita tinggal klik ini saja atau mau klik di sini. Nah ini teman-teman, kita lihat dulu ya. Untuk Android Layer itu semua frame yang ada di sini kita pakai itu harus ada di sini. Ini kan sudah ada semua, ada menu logo, ada promosi, ada main, nah itu ada woman, ada kids, ada mailing list, ada footer. Ini memudahkan kita untuk merancang suatu web atau tampilan web. Nah, gunanya ini semua ada dalam Android Layers. Nah, ketika kita akan presentasikan seperti ini, presentasikan. Kita tunggu. Nah, ini. Nah, di sini yang tidak ada yang atas ini di logonya pencarian, account, belanja, dan juga pengaturan. Kita lihat kenapa dia bisa tidak terlihat. Itu biasanya karena di sini tidak ada. Sebenarnya sudah ada, cuman kenapa dia tidak masuk ke sini? Kita share di sini. Ini kita coba apakah sudah masuk. Nah, sudah semua teman-teman. Jadi beginilah penampilan web penjualan sepatu yang kita buat tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa teman-teman lebih berkreatif lagi, karena kalau kita sudah terbiasa menggunakan Figma itu pasti ide-ide di kepala kita akan muncul sendiri. Nah ini, dan kita lihat bagaimana tadi yang saya oke, seperti Figma deh yang tadi saya jelaskan. Nah, ini yang tadi telah kita buat praktikum 2 wireframe, dan ini contoh tadi yang telah jadi saya buat sebelumnya. Nah, seperti ini, sama. Baiklah teman-teman, itu saja. Ini ya bisa teman-teman kita lihat. Nah, selain tadi presentasi yang tadi, ada juga presentasi yang
Ini kita ganti ya warnanya, bukan warna putih. Ini kayak warna abu-abu gelap dulu, warna putih. Nah, lebih cerah. Coba. Ini warna abu-abu. Coba. Nah, sudah jadi teman-teman seperti ini. Nah, kalau tadi kan ini kita pakai yang present yang atas, kita pakai yang preview. Dia akan muncul di sebelah layarnya Figma. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita X saja. Cukup ini yang bisa saya jelaskan teman-teman. Semoga dari apa yang saya jelaskan dan langkah-langkahnya ini membantu teman-teman dalam belajar di Figma. Saya Yasin Firmansyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.